harga Pertamax pada 1 September 2023 yang lalu mengalami kenaikan dari 12.400 menjadi 13.300. Sedangkan harga Pertamax Turbo naik dari 14.400 ke 15.900. Nah, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2023, harga BBM non subsidi ini kembali mengalami kenaikan. Harga Pertamax menjadi 14.000, sedangkan harga Pertamax Turbo menjadi 16.600. Hal ini disebabkan oleh harga minyak dunia yang semakin meningkat. Harga Europe Brent sudah mengalami kenaikan sejak awal tahun sampai tanggal 25 September 2023 sebesar 13,51%. Nah, kemudian apa yang menjadi penyebab harga minyak mengalami kenaikan? Apakah harga minyak ini bisa di atas $100 per barel? Dan bagaimana dampaknya terhadap pasar modal Indonesia? Di sisi lain, investor asing terus mencatatkan net sales di pasar saham sejak awal tahun hingga tanggal 29 September 2023 yang lalu. Kemudian sejak tanggal 15 Agustus 2023, investor asing pun sudah mengurangi kepemilikannya di pasar obligasi Indonesia. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Kemudian apakah tren ini bisa berbalik? Pak, ada dua referensi harga minyak di dunia, yaitu WTI dan Brent. Boleh nggak Pak dijelaskan secara singkat kira-kira perbedaannya apa dan mengapa sampai ada dua, Pak? Ya, kalau WTI itu singkatannya West Texas Intermediate. Kalau Brent itu Brent crude gitu ya. Crude itu mungkin artinya kasar. West Texas itu harga acuan minyak di Amerika Serikat, karena itu harga pengolahan minyak di sana. Sementara kalau untuk Eropa, untuk Asia, dari kualitas yang dihasilkan, tingkat keasaman dan lain-lain, nah itu lebih mendekati Brent. Oke, berarti kalau misalnya Indonesia itu pakai acuan Brent ya Pak? Nah, setiap bulan itu Kementerian ESDM itu akan mengeluarkan semacam surat keputusan. Jadi berdasarkan harga minyak dunia Brent ditambah hasil pengolahan daripada masing-masing kilang. Jadi kan Indonesia ada beberapa tempat pengolahan. Ada yang kualitasnya mungkin sama, ada yang kualitasnya lebih baik, ada yang kualitasnya di bawah, belum lagi biaya transportasi dan lain-lain. Jadi setiap kilang itu dia tentukan, misalnya di Duri ya, itu adalah Brent plus sekian. Kalau di tempat lain adalah Brent minus sekian. Tapi harga acuannya Brent. Nah, harga masing-masing itu setelah dijumlahkan, dirata-ratakan, jadilah namanya Indonesian Crude Price. Jadi harga Brent itu kalau kita bandingkan sama Indonesia Crude Price (ICP) itu nggak beda jauh. Nah, itu yang menjadi acuan Indonesia. Oke. Nah, kemudian Pak, sampai dengan tanggal 3 Oktober kalau saya amati itu kan harga minyak naik secara signifikan ya Pak, menyentuh angka 90-an gitu, kemudian turun lagi gitu ya Pak ke angka 80-an. Nah, mengapa bisa begitu fluktuatif Pak? Oke, kalau sampai dengan akhir September yang lalu, harga minyak itu naik karena Arab Saudi selaku salah satu produsen minyak utama di dunia menurunkan produksinya. Oktober 2022 yang lalu itu sekitar 11 juta barel per hari, dia turunkan menjadi 10,5 juta. Jalan 5-6 bulan dia turunkan lagi jadi 10 juta. 2 bulan terakhir ini dia turun 1 juta, tinggal 9 juta. Jadi dalam setahun itu dia turunkan produksi minyak kira-kira 2 juta barel. Nah, pada saat yang sama Rusia, salah satu produsen minyak besar, juga ikut menurunkan. Nah, itu dari sisi supply. Dari sisi demand, orang melihat bahwa China yang tadinya melockdown secara ketat, dia melonggarkan semua di 2023 ini. Sekarang sudah mulai ramai, sudah mungkin 80-90% lah kembali ke sebelum pandemi gitu. Jadi permintaannya meningkat, kemudian supply-nya berkurang, itu sehingga menyebabkan yang namanya harga minyak mengalami kenaikan. Kalau begitu Pak, apakah harga minyak ini masih bisa terus naik Pak? Mungkin di atas $100 per barel gitu Pak? Nah, kalau kita berbicara supply demand, betul, memang ada Arab Saudi yang memotong produksi minyaknya, Rusia juga melakukan hal yang sama. Tapi pada saat yang sama, Amerika Serikat
yang orang mungkin dulu tidak begitu mengenal dia sebagai negara produksi minyak, sebetulnya sejak tahun lalu sudah menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Jadi dia punya satu tambang minyak itu saya lupa namanya apa ya. Itu dikatakan punya cadangan sama atau lebih banyak daripada Arab Saudi. Itu satu cadangan dia. Jadi memang sejak booming teknologi shale gas, jadi ada banyak sekali cadangan-cadangan baru di US yang dulunya mungkin tidak ekonomis untuk ditambang, sekarang lebih ekonomis. Nah, pada saat Arab Saudi dan Rusia menurunkan produksi minyak, Amerika terus menaikkan. Kamu jual, saya juga jual. Karena saya lihat harga sekarang terlalu murah, saya kurangi produksi biar harganya agak bagus. Ya, betul, mungkin harga bisa naik sedikit. Tapi kalau saya kuranginya terlalu berlebihan, saya punya pangsa pasar akan kamu ambil gitu. Karena pada saat yang saya kurangin, kamu malah nambah. Nah, jadi kita melihat karena persaingan bisnis, mungkin saja ya untuk penurunan produksi itu tidak akan terus menerus. Harga minyak yang wajar untuk produsen dan konsumen itu 60 sampai 80. Ya seiring waktu mungkin inflasi bikin dia makin tinggi ya, tapi kita melihat 60 sampai 80 itu yang produsen senang, konsumen juga senang. Nah, kalau berharap harga minyak turun ke 60-an mungkin susah. Tapi kalau di atas 100 atau di atas 80, konsumennya berat untuk apa juga akhirnya. Ya di tengah-tengah karena konflik Israel sama Palestina bisa saja menyebabkan ada kenaikan, tapi mudah-mudahan sih tidak sampai terlalu lama, karena kalau kita sudah lihat di Rusia sama Ukraina sendiri, gejolak harga komoditas sempat terjadi, tapi tidak terus-menerus. Dan mungkin orang sudah terbiasa dengan gangguan supply, jadi kayaknya kalau ada masalah bisa digantikan dengan cepat. Harga minyak yang tinggi apakah nanti akan mempengaruhi tingkat inflasi lagi, Pak? Oh ya, sudah pasti. Kalau di Indonesia selama harga pertalite-nya tidak naik, biodieselnya tidak naik, maka inflasinya lebih terkendali. Mungkin dia lebih kenanya masyarakat kelas menengah atas di perkotaan yang isinya memang bensin non subsidi. Kalau di Amerika lebih susah. Kenapa? Karena bensinnya sana non subsidi semua. Jadi kalau harga minyak dunia naik, harga bensinnya akan naik dan sebaliknya. Dengan kondisi harga minyak yang meningkat ini akan membuat tugas Bank Sentral US yang dia naikin bunga untuk turunkan inflasi itu jadi makin berat gitu. Karena dari awal tahun sudah ada penurunan, cuman karena kenaikan harga minyak ini bisa saja menyebabkan inflasinya sedikit meningkat. Berhubungan dengan suku bunga acuan Amerika nih Pak. Nah kan tadi Bapak menyebutkan bahwa Bank Sentral menaikkan suku bunga untuk menekan tingkat inflasi gitu ya Pak. Namun di bulan September Fed Fund Rate ini tidak mengalami kenaikan dan pejabat The Fed mengutarakan bahwa akan ada kenaikan satu kali lagi yang mungkin akan terjadi di bulan November gitu Pak di tahun ini. Nah, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Pertama, kenaikan bunga di bulan November itu kemungkinan, bukan suatu pernyataan. Kenapa mungkin akan naik? Karena inflasinya belum sesuai target. Target dia inflasinya 2%, inflasi totalnya 3%-an, inflasi intinya 4,4%. Tapi angka 4,4 inflasi inti itu sudah turun dari setahun yang lalu 6,an. Jadi turunnya sudah cukup banyak. Diperkirakan walaupun ada kenaikan harga minyak, Oktober ini masih bisa turun lagi. Penurunannya terjadi. Nah sekarang kalau pertanyaannya apakah November ini akan naik? Menurut Panin Asset peluangnya masih 50-50. Karena menaikkan suku bunga memang efektif mengendalikan inflasi. Tapi itu juga bukannya tanpa efek samping. Kita tahu Silicon Valley Bank kemarin bangkrut karena dia beli obligasi, dia catat pada harga pasar, kemudian suku bunga naik, harga obligasi turun. Penurunannya begitu banyak sehingga menyebabkan dia itu insolvent. Jadi lebih besar daripada permodalan dia sehingga dia dinyatakan harus tambah modal, nggak berhasil. Resiko langsung kena ke pembukuan perbankan. Resiko kedua kena juga ke sektor real. Jadi ke sektor real itu adalah KPR, itu orang nggak akan ambil lagi. Kenapa? Karena kalau dia ambil sekarang cicilannya itu sudah 2-3 kali lipat dibandingkan bunga setahun yang lalu. Jadi itu sudah menyebabkan penurunan minat untuk orang ambil KPR. Jadi
naik bunga yang signifikan itu bukan tanpa efek samping. Dan kalau dinaikin lagi atau dipertahankan dalam waktu yang panjang, bisa semakin parah efeknya. Untuk itu, keputusan Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga itu akan sangat berhati-hati. Jadi jangan sampai inflasinya jebol, tapi jangan sampai juga dia kalau inflasinya nggak jebol, tapi ekonominya yang jebol gitu. Untuk itu, kemungkinan bunga naik atau tidak itu bisa berubah dari bulan ke bulan tergantung data inflasi. Nah, kemudian sekarang kan ada eskalasi politik. Kalau kemarin Rusia Ukraina, sekarang Israel sama Palestina. Mungkin berkaitan langsung, mungkin juga enggak. Buktinya perang Rusia Ukraina berlangsung, toh bunganya naik terus kan. Tapi kalau kondisi tidak pasti, biasanya Bank Sentral harusnya lebih berhati-hati. Jadi untuk itu, sekali lagi, November peluang naiknya 50-50. Bisa naik, bisa juga tidak. Kuncinya adalah di data inflasi. Kalau data inflasinya bagus, maka bisa saja nggak jadi naik. Tapi kalau inflasinya tidak sesuai harapan, bisa saja naik sekali lagi di 2023 ini. Oke, nah kemudian Pak, bagaimana peluang penurunan suku bunga acuan di tahun 2024, Pak? Nah, sekarang kan kata kuncinya adalah higher for longer. Ya, orang sekarang menangkapnya Bank Sentral US itu akan mempertahankan suku bunga yang tinggi, yang lebih tinggi, higher kan. Dan kemudian dia juga akan mempertahankan dalam waktu yang lama. Nah, jadi kan seolah-olah suku bunga belum tentu akan turun loh. Message seperti itu bukan pertama kalinya disampaikan oleh Bank Sentral. Dan kalau kita perhatikan pernyataan dia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau bahkan setahun yang lalu, itu berubah-ubah. Ya. Dulu katanya inflasi ini hanya temporary, habis itu juga normal lagi. Kenyataannya nggak normal. Jadi yang dia tadinya nggak mau naikin bunga, dia naikin bunga. Kemudian dia juga pernah katakan, oh ya naik bunganya sampai sekian aja. Ternyata nggak kejadian juga, dinaikin lebih tinggi. Pernah juga dia sudah bilang saya mau turunkan, tapi ternyata kejadiannya inflasinya juga belum sesuai harapan. Jadi dia tunda lagi penurunannya. Nah, jadi pernyataan The Fed itu berubah dari waktu ke waktu. Itu tidak, karena dia kan berdasarkan data dari waktu yang ada. Cuman sebagai masyarakat yang menginterpretasikan informasi itu, kita harus lebih objektif gitu. Kenapa harus memaksakan menaikkan bunga terus-menerus sehingga memaksa inflasinya turun lebih cepat tapi ekonominya sakit. Jadi belum tentu juga dia akan menaikkan suku bunga, tapi bisa juga dia tetap naikkan. Jadi poinnya adalah pernyataan The Fed itu jangan ditanggapi berlebihan. Harusnya kan kalau kita mau mendahului itu sebelum dia ngomong kita sudah lakukan. Tapi kan kalau kita lakukan setelah kejadian terjadi kan ibaratnya kita itu keluarnya di harga terendah gitu. Jadi seharusnya menurut saya kalau data-data inflasi terkendali, peluang penurunan suku bunga di 2024 itu cukup besar. Poin saya adalah apabila inflasi turun terus-menerus, maka kemungkinan bunga diturunkan atau pembicaraan bunga akan turun bisa datang lebih cepat daripada yang orang duga. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.